Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam literasi. Anak-anakku yang sedang menyimak siaran pendidikan ini, pada kesempatan kali ini saya bersama-sama dengan Bu Kus dari SMP 6 Batang akan menyampaikan materi tentang apa, Bu Kus? Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Itu adalah bab keempat ya, KD 3.4. Anak-anakku semua, silahkan kalian bisa mempersiapkan diri. Buka buku paket kalian halaman 75. Dan juga kalian bisa mempersiapkan alat tulis kalian, buku tulis, buku catatan maupun pulpen atau alat tulis kalian ya, untuk mencatat hal-hal yang penting berkaitan dengan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku semua, kita langsung saja akan melihat peta konsep dari materi yang akan kita pelajari pagi hari ini. Ada 3 yang harus kita kuasai dalam materi ini. Yang pertama adalah A, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian yang B, yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Materi-materi tersebut yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anakku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kita peserta didik dapat mensyukuri semangat dan komitmen kebangkitan nasional tahun 1908. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu membandingkan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan sebelum dan sesudah tahun 1908. Sedangkan tujuan yang ketiga, peserta didik mampu memahami tentang pentingnya semangat dan komitmen kebangkitan nasional dalam mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta pada akhirnya, yang keempat, peserta didik mampu berpartisipasi dalam mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Demikian tadi anak-anakku, para pendengar semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama tadi tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita begitu lama telah terjajah ya Ibu ya. Iya, Mas Fauzi ya, berapa lama masih ingat anak-anakku semua kita terjajah? 350 tahun, lama sekali, hampir 4 generasi ya, sangat lama. Mengapa kita begitu lama terjajah? Mari akan kita kaji bersama-sama di sini, dan bagaimana kondisi bangsa kita ketika terjajah waktu itu. Kita akan lihat yang pertama, yaitu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa penjajah di Indonesia. Kalau kita belajar sejarah, kita tahu bahwa rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 itu menjadi penyebab negara-negara di Eropa melaksanakan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Nah, ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukan perdagangan. Namun ternyata bangsa-bangsa barat yang melakukan ekspedisi tersebut tidak hanya melakukan perdagangan, ternyata mereka dengan melihat kondisi alam, kekayaan alam yang dimiliki bangsa-bangsa baru tersebut, mereka akhirnya punya niatan tidak baik. Mereka kemudian ingin menjajah dan menguasai bangsa-bangsa baru yang mereka jelajahi tersebut. Nah, itu awal mula datangnya bangsa-bangsa penjajah di Indonesia.
Nah, awal dimulainya penjajah Belanda itu adalah sejak didirikannya VOC, yaitu bahasa Belanda. Vereniging of Indische Company. Iya, Ibu ya. Itu adalah singkat kepanjangan dari VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, sejak didirikannya VOC tersebut ya, dimulailah berbagai macam bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia waktu itu meliputi dari berbagai segi kehidupan dan juga di berbagai wilayah ya, mereka VOC melakukan tindakan dan melaksanakan yang disebut dengan politik divide et impera atau politik adu domba. Domba diadu atau artinya politik pecah belah ya. VOC pada saat itu mengadu domba antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Juga mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Tentu saja politik adu domba itu sangat melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kita bisa bayangkan kalau politik adu domba, politik pecah belah juga ada pada saat ini. Tentu itu sangat membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang sangat bineka, ya sangat beragam. Nah, semoga politik divide et impera itu tidak ada pada saat ini ya. Karena itu sangat pada waktu diterapkan oleh VOC pun itu sangat memperburuk keadaan bangsa kita pada saat itu. Kita masih akan melihat bagaimana penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda dari beberapa gubernur-gubernur jenderal yang ditugaskan di Indonesia. Yang pertama adalah Gubernur Jenderal Daendels, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811 ya Ibu ya. Iya. Ya, di situ kita melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia adalah dengan adanya kerja paksa atau kerja rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa sampai ya Anyer Panarukan ya, dari sepanjang Pulau Jawa dipergunakan untuk kepentingan militer. Untuk kepentingan militer Belanda. Ini sangat membuat rakyat waktu itu sangat menderita. Kalau kita bisa melihat pada film-film perjuangan ya, waktu itu rakyatnya pada kurus kering ya Ibu ya. Kemudian makanya banyak yang meninggal yang dijadikan ya, tumbal di ya, sepanjang jalan Daendels. Ya, itu beribu-ribu orang jadi korban. Itu sangat memprihatinkan, dan itu mestinya harus kita ketahui ya, para generasi muda pun harus tahu bagaimana penderitaan rakyat Indonesia pada waktu kita dijajah dahulu. Ya, belum berhenti sampai di situ, kemudian dilanjutkan dengan Gubernur Jenderal Van den Bosch, yaitu pada tahun 1828. Betul, 1828. Van den Bosch ini menerapkan apa yang disebut dengan Kulturstelsel. Apa? Kulturstelsel atau tanam paksa ya. Ya, Kulturstelsel ini mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa ini tentu saja menyebabkan rakyat semakin menderita. Rakyat diperas bukan hanya tenaganya, melainkan juga kekayaannya ya, kekayaan hasil pertaniannya ya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin ya. Di pihak lain malah justru penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Kita bisa membayangkan negara yang dijajah sangat menderita ya. Kita sangat menderita karena semua kekayaan kita diambil oleh Belanda, sedangkan Belanda dengan enak-enak ya semakin memperkaya diri dan sebagai negara kaya di Eropa. Nah, penderitaan rakyat yang dialami bangsa Indonesia pada waktu itu akhirnya menimbulkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan ya, seperti misalkan
perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin di Sulawesi Dari Selatan ya. Sultan Ageng Tirtayasa di Banten ya. Kemudian ada juga Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat yang dengan kaum Padrinya itu ya. Dan kemudian di Jawa Tengah misalkan Pangeran Diponegoro, dan sebenarnya banyak lagi sekali, ya. Seperti ada yang malah tokoh-tokoh yang wanita pun ya ikut berjuang ya di situ melawan penjajah. Namun perjuangan rakyat melawan penjajah itu belum juga berhasil. Hal ini disebabkan karena salah satunya adalah perjuangan yang dilakukan tersebut masih bersifat kedaerahan, kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Itu ya yang menjadi penyebab. Jadi tadi salah satu tujuannya penyebab tidak berhasilnya perjuangan sebelum tahun 1908 adalah karena belum terorganisir dengan baik dan juga belum adanya persatuan ya, masih bersifat kedaerahan. Nah, kita masih melihat tadi yang kita sudah menjelaskan tadi tentang beberapa program-program yang dilakukan oleh gubernur-gubernur jenderal ya. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia kemudian menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Baron van Hövell, Edward Donsdekker dan juga Mr. van Deventer. Edward Donsdekker itu sering dikenal dengan nama samaran Multatuli ya, menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar ya pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak ya, Lebak Banten pada waktu itu akibat penjajahan Belanda. Kemudian Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau yang disebut dengan politik etis politik ya. Ini terdiri dari program, yaitu 3 program ya Ibu ya, yaitu ada edukasi, transmigrasi dan irigasi ya. Edukasi itu pendidikan, transmigrasi itu perpindahan penduduk ya, dan yang irigasi adalah pengairan ya. Pada awal mulanya politik etis ini tentu saja sebenarnya dari pihak Belanda itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Ya, misalkan untuk irigasi itu dibangun sebenarnya adalah untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Kemudian juga misalkan program edukasi atau pembangunan sekolah. Ini pada dasarnya sebenarnya Belanda bertujuan menyediakan tenaga terampil yang murah. Tetapi tentu saja ternyata politik etis juga berdampak positif, artinya memberikan sesuatu hal positif bagi bangsa Indonesia ya. Yaitu misalkan pada bidang atau pada program edukasi atau pembangunan sekolah, ini nantinya akan memunculkan masyarakat terdidik atau masyarakat yang berpendidikan, mulai ya intelektual, kaum intelektual yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh ya, terbelakang, dan kemudian juga kemiskinan merajalela. Kemudian mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh dari kebangkitan nasional. Ya.